Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Molaida, mahasiswi dari Global Institute dari jurusan Sistem Informasi Bisnis Intelijen angkatan tahun 2019. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pengimplementasian data menggunakan aplikasi Orange. Pertama, yang kita lakukan adalah saya akan mempresentasikan layar saya. Kita presentasiin dulu seluruh layar. Nah, di sini saya akan menggunakan aplikasi Anaconda terlebih dahulu. Untuk sebagai pemula, di sini ada banyak sekali aplikasi, namun seperti judulnya, pengimplementasian data menggunakan aplikasi Orange. Jadi aplikasi yang saya gunakan nanti adalah Orange. Kita bisa ngeklik launch. Tunggu sebentar. Setelah terbuka, ini kita bisa silang aja, di X saja. Nah, untuk mengambil filenya, untuk melihat filenya, kita bisa klik bagian data yang berwarna orange. Kita klik. Di sini muncul banyak sekali, namun yang kita pilih adalah file. Untuk mengambil file yang akan kita gunakan datanya nanti. Kita klik 2 kali, dan muncul, karena di bagian saya tadi saya sudah buka, data yang saya ingin gunakan, maka di sini sudah muncul semuanya. Namun, jika kalian belum membuka data yang ingin kalian gunakan, kalian bisa mengklik tanda segitiga pada bagian kanan untuk memilih data yang kalian ingin pilih. Sini ada banyak, kalian bisa pilih nanti sesuai data yang kalian butuhkan. Saya butuh bagian student performance. Kita klik, datanya sudah muncul, atau bisa juga kita menggunakan folder. Di folder ini kita bisa pilih file mana yang akan kita gunakan. Di sini sudah ada banyak penjelasan juga sebagai info, yaitu ada 1000 intents, 8 feature, no missing value, data has no target variable, no metadata attribute. Apa sih maksudnya? Maksudnya adalah data yang saya gunakan ada 1000 data dengan 8 atribut tanpa adanya missing value atau data yang kosong. Selanjutnya, data yang saya miliki tadi kan sudah ada targetnya di bagian gender. Namun saya hapus, jadi kita belum memiliki target pada data ini. Dengan no metadata atribut, karena pada data yang saya miliki hanya memiliki 2 atribut, yaitu kategorikal dengan numerik. Apa yang dimaksud dengan kategorikal? Kategorikal itu data yang memiliki berupa huruf atau penjelasan, seperti female, male, grup A, grup B, grup C, atau complicated atau non. Sedangkan numerik itu berupa angka, baik 1, 2, 3, ataupun seterusnya. Nah, saya di sini akan memilih gender sebagai target. Dengan cara mengklik bagian filter, sampai muncul segitiga kebalik, kita bisa klik, dan kita memilih target. Nah, di sini sudah ada keterangan dengan huruf tebal, berarti tandanya gender sudah terpilih sebagai target. Kita bisa klik apply. Sampai apply-nya ini abu-abu muda, maka kita bisa minimize. Bagaimana caranya untuk melihat data yang tadi kita sudah pilih? Kita pilih bagian data table. Nah, karena ini belum dihubungkan, jadi data table-nya masih kosong. Kita hubungkan terlebih dahulu antara file dengan data table. Setelah terhubung, datanya akan muncul. Ada banyak data yang kita miliki, seperti gender, race, parental level of education, lunch, preparation counter, math score, reading score, writing score. Namun pada bagian ini ada yang berbeda, yaitu bagian gender. Karena dia memiliki warna abu-abu. Mengapa demikian? Karena tadi pada bagian pemilihan file, saya memilih gender sebagai target. Maka dari itu, untuk membedakannya antara target dan bukan target, warnanya.
Jadi target atribut gender, karena saya pilih menjadi target, warnanya akan menjadi abu-abu tebal. Setelah selesai kita lihat datanya, kita bisa melakukan tahap selanjutnya, yaitu penghapusan data atau penghilangan data yang ingin kita hilangkan dari data yang kita miliki. Dengan cara kita pilih select column, kita klik, dan kita hubungkan antara file dengan select column. Dengan kita tarik dari file ke select column. Kita pilih. Nah, di sini saya sudah memilih rest sebagai sebuah data yang akan saya hapus atau data yang akan saya hilangkan nanti. Kita bisa memilih yang lainnya juga seperti lunch, financial level of education, atau gender. Namun saya sudah memilih rest sebagai data yang akan saya hilangkan. Kita bisa minimize. Lalu bagaimana caranya kita melihat data yang sudah kita select tadi atau yang data yang sudah kita hapus tadi? Kita klik lagi data table, maka akan muncul data table 1. Nah, kita hubungkan dari select column ke data table 1. Untuk mengecekkan, kita lihat lagi di bagian select column, tadi bagian yang saya hilangkan itu adalah rest. Kita lihat di bagian data table 1, apakah restnya menghilang atau tidak. Rest sudah hilang, dan kita lihat di data table juga, di data table masih ada rest, dan di data table 1 sudah tidak ada. Maka dari itu, berarti tandanya select kolom kita atau penghapusan data yang kita lakukan itu berhasil. Selanjutnya, kita bisa mengimplementasikan data menggunakan 3 model data. Dengan cara memilih bagian model, selanjutnya kita bisa pilih, ada banyak sekali model, namun saya akan memilih model KNN, SVM, dan Naive Bayes. Kita pindahkan terlebih dahulu ke sebelah sini, agar tersusun. Selanjutnya, untuk melihat datanya nanti, karena kalau misalkan belum ada itu, dia nggak akan muncul. Maka dengan itu kita harus menggunakan evaluate, yaitu test and score kita pilih. Kita hubungkan terlebih dahulu antara select column dengan test and score. Kita lihat, datanya di sini masih kosong. Karena apa? Karena modelnya belum kita hubungkan dengan test and score. Maka dari itu, kita hubungkan terlebih dahulu. Pertama KNN kita hubungkan, SVM, dan Naive Bayes. Nah, setelah itu kita klik 2, maka dia akan muncul datanya dengan nilai KNN 0,634, dan SVM 0,665, dan Naive Bayes 0,657. Dari data yang kita lihat ini, mana data yang terbesar? Dan data yang terbesar adalah pada nilai SVM, yaitu 0,665, yaitu data yang bisa dibilang cukup akurat. Selanjutnya, untuk melihat grafik dari data yang kita miliki, kita bisa melihatnya dengan menggunakan ROC analis, kita klik, lalu kemudian kita hubungkan antara test and score dengan ROC analis, kita tarik. Nah, setelah kita tarik ini, kita bisa klik, di sini akan muncul grafiknya. Ada 3 warna yang ada 3 warna yang berbeda, sesuai dengan keterangan di sebelah clarifiers, yaitu KNN dengan warna hijau, biru, atau hijau toska, dan SVM dengan warna coklat, sedangkan Naive Bayes menggunakan warna ungu muda. Ini hasil grafik dari data yang saya miliki. Selanjutnya, kita bisa melihat datanya itu akurat atau tidak dengan cara confusion matrix. Kita klik, kemudian kita pindahkan ke bagian bawah, kita hubungkan antara test and score dengan confusion matrix. Setelah terhubung, kita bisa lihat di sini ada aktual dan predicted. Apa yang dimaksud dengan aktual? Aktual adalah data yang real, data yang asli, data yang benar atau jelas dan nyata. Sedangkan predicted adalah sebuah data yang baru diprediksi oleh sistem.
Nah, untuk melihatnya dia aktual atau tidak, atau data itu akurat atau tidak, kita bisa lihat kecocokannya, yaitu apakah antara aktual dengan predicted-nya ini cocok atau tidak. Seperti pada bagian KNN, kita bisa lihat actual complicated-nya dengan predicted complicated-nya dengan nilai 132, itu adalah data yang cukup akurat karena dia aktual dengan predicted-nya cocok. Selanjutnya kita lihat complicated, aktualnya complicated dan predicted-nya non dengan nilai 226 itu tidak sesuai atau kurang akurat karena dia tidak cocok. Dan pada bagian bawahnya, non dengan complicated dengan nilai 136 itu juga kurang akurat. Sedangkan yang selanjutnya itu non dengan non, dia akurat dengan nilai 506. Begitu pula selanjutnya pada bagian SVM dengan nilai yang akuratnya 107 dan 575 pada bagian non, 107 pada bagian complicated. Selanjutnya ada Naive Bayes. Pada bagian Naive Bayes ini, kita bisa lihat yang cocoknya itu dengan nilai 176 dan 471 dan data yang tidak akurat ya dengan nilai 171 bagian non dan complicatednya 182. Sekian presentasi yang saya lakukan mengenai pengimplementasian data menggunakan aplikasi Orange. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.